Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kornadi, spesialis jantung pembuluh darah pihak. Semoga sehat selalu. Kali ini kita bicara tentang merokok dan penyakit jantung. Merokok adalah gaya hidup yang tidak sehat, yang perlu dihindari oleh setiap individu. Mengapa? Pasalnya gaya hidup tidak sehat ini bisa memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Bukan menurun, tapi melonjak drastis. Data yang diperoleh Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang diperoleh dari Survei Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta jiwa. Mirisnya, 7,4% diantaranya adalah perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Salah satu dampak dari merokok yang paling berbahaya adalah penyakit jantung. Menurut data yang disampaikan oleh British Heart Foundation, merokok dapat membuat bahan kimia yang terdapat di dalamnya melekat pada dinding-dinding arteri. Kondisi ini membuat sistem kerja arteri yang membawa darah ke jantung tersumbat dan bisa jadi menyebabkan serangan jantung. Fakta ini menunjukkan bahwa merokok dapat meningkatkan resiko seseorang mengidap penyakit jantung menjadi bahkan 4 kali lipat. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit jantung yang disebabkan oleh rokok mencapai 63%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of California, San Francisco, sebanyak 404.000 kematian disebabkan rokok setiap tahunnya. 142.600 diantaranya disebabkan oleh kematian yang diakibatkan oleh jantung dan pembuluh darah. Dari 53.000 kematian bukan perokok akibat paparan asap rokok, sekitar 40.000 diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung. Perlu kita ketahui bahwa rokok mengandung ribuan bahan kimia. Di antaranya adalah nikotin. Senyawa yang bersifat adiktif ini bisa mempengaruhi aktivitas otot dan otot. Selain itu, senyawa ini juga dapat meningkatkan tekanan darah yang membuat jantung bekerja lebih keras. Yang kedua, karbon monoksida. Gas beracun ini bisa mengurangi pasukan oksigen ke dalam jantung dan organ tubuh lainnya karena karbon monoksida lebih mudah berikatan dengan HB seseorang. Yang ketiga, tar. Zat yang mengakibatkan penyempitan bronkiolus dan menghambat kerja silia pada saluran pernapasan, sehingga membuat seseorang kesulitan untuk bernapas. Tar juga bisa memicu senyawa yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Setidaknya ada 3 dampak penting yang perlu kita pelajari dan perlu kita dalami lebih lanjut. Yang pertama, dampak fisiologis rokok pada jantung. Terbentuknya plak arteriosklerosis. Bahan kimia dalam asap rokok menyebabkan penumpukan plak di arteri yang dikenal sebagai arteriosklerosis. Penumpukan ini mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke jantung, dan meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Kejadian peradangan pada pembuluh darah. Menurut studi yang dipublikasikan di Circulation, asap rokok memicu respon peradangan dalam tubuh yang meningkatkan pembentukan plak dan menyebabkan kejadian disfungsi endotel pembuluh darah. Hipertensi dan detak jantung. Nikotin, senyawa utama dalam rokok, menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Sebuah studi yang dipublish oleh The Journal of Hypertension menemukan bahwa merokok meningkatkan resiko kejadian hipertensi paling tidak
sebesar 30 sampai 50%. Hipertensi ini merupakan salah satu faktor resiko utama kejadian penyakit jantung. Yang kedua adalah statistik penyakit jantung akibat merokok. Menurut data yang dipublish oleh WHO, 1 dari 5 kematian akibat penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok. Di Indonesia, kejadian kematian akibat penyakit jantung 4 kali lebih tinggi bagi perokok aktif dibandingkan mereka yang tidak merokok. Lalu yang ketiga, biaya yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh penggunaan rokok. Yang pertama, biaya pengobatan penyakit jantung akibat rokok. Menurut data dari Health Economic Journal, di Indonesia, biaya kesehatan langsung yang dikeluarkan untuk penyakit kardiovaskuler terkait rokok diperkirakan mencapai 17 triliun per tahun. Bahkan di tingkat global, WHO memperkirakan biaya tahunan terkait penyakit jantung yang diinduksi oleh rokok mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika. Selain biaya kesehatan yang ditimbulkan, muncul juga biaya pribadi. Seorang perokok di Indonesia yang mengkonsumsi 1 bungkus rokok per hari, rata-rata harganya 25.000, akan menghabiskan sekitar 9 juta per tahun hanya untuk membeli rokok. Biaya perawatan penyakit jantung seperti operasi bypass jantung bisa berkisar antara 150 juta hingga 300 juta tergantung fasilitas kesehatan bila tidak menggunakan jaminan sosial kesehatan seperti BPJS. Yang ketiga, biaya ekonomi sosial. Beban sosial akibat kehilangan produktivitas karena penyakit terkait rokok di Indonesia mencapai 378 triliun setiap tahunnya. Studi dari Lembaga Demografi UI tahun 2021. Ini termasuk hilangnya jam kerja karena sakit, dan dampak kematian dini akibat penyakit jantung yang berhubungan dengan merokok. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga sebaiknya yang harus dikerjakan oleh negara? Yang pertama, pribadi. Tindakan yang terbaik adalah berhenti merokok. Berhenti merokok secara drastis mengurangi resiko penyakit jantung. Sebuah studi dari New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa resiko penyakit jantung berkurang hingga 50% dalam 1 tahun setelah berhenti merokok. Dan setelah 15 tahun, resiko tersebut hampir sama dengan orang yang tidak pernah merokok. Secara pendidikan kesehatan, memahami dampak rokok terhadap kesehatan jantung melalui edukasi diri dapat menjadi langkah untuk motivasi berhenti merokok. Sedangkan untuk keluarga, dukungan sosial menjadi sangat penting. Anggota keluarga berperan penting dalam mendukung upaya berhenti merokok. Studi yang dilakukan oleh Tobacco Control Journal menunjukkan bahwa dukungan keluarga meningkatkan keberhasilan berhenti merokok hingga 30%. Lingkungan bebas rokok juga menciptakan hal yang sangat berpengaruh untuk melindungi anggota keluarga dari efek rokok pasif yang juga berdampak signifikan terhadap resiko kejadian penyakit jantung. Dari sisi masyarakat, edukasi dan penyuluhan masyarakat secara penuh perlu dilibatkan dalam kampanye bahaya merokok, bisa melalui sekolah, tempat kerja, dan juga komunitas. Program penyuluhan masyarakat oleh lembaga kesehatan seperti Komisi Nasional Pengendalian Tembakau perlu dioptimalisasi. Termasuk juga penguatan regulasi di tempat umum. Area bebas rokok di tempat umum seperti restoran, kantor, dan taman dapat membantu mengurangi paparan asap rokok pasif bagi non-perokok. Dan yang terakhir adalah negara. Kenaikan pajak dan harga rokok. Studi dari World Bank menunjukkan bahwa peningkatan pajak rokok sebesar 10%
dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 4% di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia telah memulai langkah ini dengan kenaikan cukai rokok. Yang kedua juga pembatasan iklan dan sponsor rokok. Negara perlu memperkuat pembatasan terhadap iklan, promosi, dan sponsor produk rokok, terutama yang menyasar generasi muda. Teman-teman semua, dengan data yang sudah dipaparkan di atas, angka kejadian penyakit kardiovaskuler yang meningkat, biaya kesehatan yang cukup tinggi, dan produktivitas yang menurun sebagai akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh perokok. Kami menyarankan, yuk berhenti merokok. Tetap hidup sehat, tetap bugar tanpa rokok. Sekali lagi, salam hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.